Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dengan tema keberagaman siswa dari segi personality theory. Yang beranggotakan Dewi Salama dengan NIM 2004490, Nandita Putria Suwandi dengan NIM 2005343, Muhammad Cepi Firmansyah dengan NIM 2006287, Elsa Agustina dengan NIM 2008265, Amel Fitriani dengan NIM 2008566, Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877, Mita Maulani dengan NIM 2008947, Lin Herlina dengan NIM 2008952, Adinda Dia Permata dengan NIM 2009163, dan saya, Kania Sifa Azahra dengan NIM 2009270. Dari tema keberagaman siswa dari segi personality theory, kami akan membahas 1. Konsep dasar kepribadian, 2. Psikoanalisis menurut Sigmund Freud, lalu psikologi individual menurut Adler, lalu ada teori RABT menurut Albert Ellis, lalu ada teori behavior menurut Bandura dan Wolpe, lalu ada teori CCT menurut Carl Roger, dan yang terakhir ada teori medan menurut Lewin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Fitriani dengan NIM 2008566. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran kajian atau temuan-temuan hasil praktek penanganan kasus para ahli. Kepribadian merupakan kombinasi dari pikiran, emosi, dan perilaku yang membuat seseorang menjadi unik atau berbeda antara satu dan yang lainnya. Dan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Karakter kepribadian secara mencolok membedakan diri seseorang dengan diri orang lain. Teori sendiri diartikan sebagai sekumpulan atau seperangkat asumsi, dugaan, pemikiran, maupun anggapan yang relevan dan secara sistematis saling berkaitan. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan, di mana para aktor tersebut menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai topeng yang digunakan. Dalam sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri dan jati diri seseorang. Selanjutnya, ada dimensi kepribadian. Setiap teori kepribadian diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa tentang perilaku manusia. Untuk itu, setiap teori kepribadian yang lengkap menurut Pervin, dimensi-dimensi tersebut ialah pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif, stabil, dan menetap, serta yang merupakan unsur-unsur pembentuk sosok kepribadian, pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep, tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika tingkah laku atau kepribadian. Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu aneka perubahan pada struktur sejak masa bayi mencapai kemasakan, perubahan-perubahan pada proses yang menyertainya, serta berbagai faktor yang menentukannya. Pembahasan tentang psikopatologi,
yaitu hakikat kegangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul atau proses perkembangannya. Pembahasan tentang perubahan tingkah laku yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Selanjutnya ada klasifikasi teori kepribadian. Dewasa ini telah banyak teori-teori kepribadian. Untuk memudahkan mempelajarinya, para ahli telah mengklasifikasi teori-teori tersebut ke dalam beberapa kelompok dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu paradigma yang dipakai untuk mengembangkannya. Berdasarkan paradigma yang digunakan, teori kepribadian dibedakan menjadi 4 paradigma, yaitu paradigma psikoanalisis atau tradisi klinis psikiatri. Lalu ada paradigma traits, tradisi psikologi fungsionalisme dan psikologi pengukuran. Selanjutnya ada paradigma kognitif atau tradisi Gestalt. Dan yang terakhir ada paradigma behaviorisme atau tradisi conditioning. Nama saya Muhammad Cepi Firmansyah dari kelas E dengan NIM 2006287. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teori kepribadian dan pola kepribadian menurut Elizabeth Hurlock. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi teori kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun kenyataan sering ditemukan adanya perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik dan lingkungan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian diantaranya faktor fisik, seperti gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat terlarang, meminum minuman keras, dan gangguan organik seperti sakit atau kecelakaan. Faktor lingkungan sosial budaya, seperti krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi, seperti stres dan depresi, dan masalah sosial, seperti pengangguran, premanisme, dan kriminalitas. Faktor diri sendiri seperti tekanan emosional yaitu frustasi yang berkepanjangan, dan identifikasi atau imitasi terhadap orang lain yang kepribadiannya menyimpang. Selanjutnya, pola kepribadian menurut Elizabeth Hurlock. Pola kepribadian merupakan suatu penyatuan struktur yang multidimensi yang terdiri atas self-concept sebagai inti atau pusat gravitasi kepribadian, dan traits sebagai struktur yang mengintegrasikan kecenderungan pola-pola respon. Yang pertama, self-concept dapat diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya, kualitas pensipatan individu tentang dirinya, dan suatu sistem pemaknaan individu dan pandangan orang lain tentang dirinya. Self-concept memiliki beberapa jenis, yaitu the basic self-concept atau persepsi seseorang tentang penampilan dirinya, kemampuan dan ketidakkemampuannya, peranan dan status dalam kehidupannya, dan nilai-nilai keyakinan serta aspirasinya. The transitory self-concept, di mana kondisinya sangat situasional, sangat dipengaruhi oleh suasana perasaan seperti emosi atau pengalaman yang telah lalu. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept, seperti harapan orang tua, hubungan dalam keluarga, masalah ekonomi keluarga, pengalaman ajaran agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, traits, sifat atau karakteristik, dapat diartikan sebagai aspek atau dimensi kepribadian yang terkait dengan karakteristik, respon, atau reaksi seseorang yang relatif konsisten dalam rangka menyesuaikan dirinya secara khas. Diartikan juga sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk mereaksi rangsangan dari lingkungan. Traits berfungsi untuk mengintegrasikan kebiasaan, sikap, dan keterampilan kepada pola-pola berpikir, merasa, dan bertindak. Sementara konsep diri berfungsi untuk mengintegrasikan kapasitas-kapasitas psikologis dan prakarsa kegiatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis teori Sigmund Freud. Dimulai dari psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis, atau dalam bahasa Inggris analytical psychology, dan psikologi individual. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman ini yang menyediakan data mendasar bagi evolusi teorinya. Baginya, teori mengikuti observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir dalam hidupnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustina dengan NIM 2008265. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang dapat dipandang sebagai teknik terapi dan aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Teori ini mengalami revolusi. Meskipun demikian, Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam elektrisisme, dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar segera akan dikucilkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun definisinya tentang ilmu agak berbeda dari yang dianut kebanyakan psikolog saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif ketimbang metode riset yang ketat, dan ia melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Dia menggunakan pendekatan studi kasus hampir secara eksklusif, merumuskan secara khas hipotesis terhadap fakta kasus yang diketahuinya. Hubungan antara psikoanalisis dan pendidikan sangatlah kompleks. Dalam artian, psikoanalisis telah memodifikasi dan memperkaya tingkat perilaku atau sikap dalam ukuran hubungan pendidikan, yaitu hubungan antara pendidik, orang tua, peserta didik yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lin Herlina dengan NIM 2008952. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi individual menurut Alfred Adler. Psikologi individual adalah konsep yang menyajikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitik beratkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Adapun pokok-pokok teori menurut Alfred Adler adalah yang pertama, individualitas sebagai pokok persoalan perjuangan. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai khas yang setiap tindakan yang dilakukan seseorang membawa corak khas gaya kehidupan yang bersifat individual. Yang kedua, ada pandangan teolisis finalisme semu dalam membimbing tingkah laku setiap orang untuk menciptakan tujuan final yang semu, memakai bahan dari keturunan dan lingkungan. Tujuan ini karena mereka tidak harus didasarkan pada kenyataan, tapi tujuan itu lebih menggambarkan pikiran orang mengenai bagaimana seharusnya kenyataan itu. Yang ketiga, ada pokok dorongan yang melatar belakangi segala tingkah laku manusia. Dari pokok dorongan ini terbagi menjadi dua. Ada dorongan kemasyarakatan, yaitu segala hal yang dapat mendorong manusia untuk bertindak mengabdi pada masyarakat. Dan yang kedua ada dorongan keakuan, yaitu segala hal yang dapat mendorong manusia untuk bertindak mengabdi pada diri sendiri. Yang keempat ada rasa rendah diri dan kompensasi. Adler berpendapat bahwa rasa rendah diri bukanlah tanda dari sebuah ketidaknormalan, melainkan pendorong bagi segala perbaikan dalam kehidupan manusia. Tentu saja dapat berupa rasa rendah diri yang berlebih-lebihan sehingga menginvestasikannya tidak normal. Misal saja seperti timbulnya rasa rendah diri atau tidak untuk menjadi superior, tetapi dalam kehidupan nyata, rasa rendah diri merupakan pendorong ke arah kemajuan atau kesempurnaan. Yang kelima, ada dorongan kemasyarakatan. Dorongan kemasyarakatan adalah dasar yang telah dibawa sejak lahir, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Namun, kemungkinan bawaan mengabdi pada masyarakat itu tidak nampak secara spontan, melainkan harus dibimbing dan dilatih. Yang keenam, ada gaya hidup. Gaya hidup adalah prinsip yang dapat dipakai sebagai landasan untuk memahami tingkah laku seseorang, dan inilah yang melatar belakangi sifat khusus seseorang. Gaya hidup seseorang pada umumnya sudah terbentuk antara umur 3-5 tahun. Yang ketujuh ada daya diri yang kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama pegangan filsafat sebab merupakan hal pertama bagi semua tingkah laku. Diri yang kreatif bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadiannya. Diri yang kreatif adalah diri yang mengolah fakta-fakta dunia, yang mentransformasikan fakta-fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamika, menyatu, dan personal dan unik. Yang selanjutnya, arti psikologi individual. Praktek pendidikan teori Adler mempunyai arti pokok yaitu 1. Penentuan tujuan-tujuan susila, diantaranya keharusan memikul tanggung jawab, keberanian menghadapi kesulitan hidup, mengurangi dorongan keakuan dan mengembangkan dorongan kemasyarakatan, dan mengenali diri sendiri dan menunjukkan kecenderungan egoisitas yang tersembunyi. Yang kedua, ada optimisnya dalam bidang pendidikan yang membuat kepribadian anak menjadi optimis dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Aswandi dengan NIM 25343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori rasional emotif behavior terapi dan konseling individual. Di sini ada A, pengertian rasional emotif behavior terapi, pendekatan rasional emotif. Behavior terapi adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pengertian rasional emotif diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang klinisi yang bernama Albert Ellis pada tahun 1995. Rasional emotif behavior terapi adalah sebuah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun berpikir irasional yang jahat. Menurut George dan Christian, seperti yang dikutip oleh Hartono dan Boy Sudarmaji, menyatakan bahwa pendekatan rasional emotif terapi ini menekankan pada proses berpikir konseling yang dihubungkan dengan perilaku serta kesulitan psikologis dan emosional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Kaneshifa Zahra. Konsep dasar. Ellis mengatakan beberapa asumsi dasar REBT yang dapat dikategorisasikan antara lain: 1. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara berkesinambungan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. 2. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Yang ketiga, manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, dan individu juga secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Yang keempat, manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Menurut Nelson dan Jones, pendekatan rasional emotive behavior therapy (REBT) memiliki 3 hipotesis fundamental yang menjadi landasan berpikir dari teori ini, yaitu 1. Pikiran dan emosi sering berkaitan. Yang kedua, pikiran, dan emosi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Pikiran dan emosi berperan dalam self-talk, pembicaraan dalam diri individu yang kerap kali diluapkan oleh individu sehingga menjadi pikiran dan emosi. Lalu ada proses berpikir. Ellis membagi pikiran individu dalam 3 tingkatan, yaitu dingin, cool, hangat, warm, dan panas, hot. Pikiran yang bersifat dingin bersifat deskriptif dan mengandung sedikit emosi, sedangkan pikiran hangat adalah pikiran yang mengarah pada satu preferensi. Pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Dan pikiran panas adalah pikiran yang mengandung unsur evaluasi tinggi dan penuh dengan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Adinda Diah Permata dengan NIM 2009163 akan menjelaskan materi mengenai teori behavioral. Fahyuni dalam Amalia dan Fadoli mengatakan bahwa teori behavioral merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Asumsi dasar mengenai teori tingkah laku ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Oke teman-teman, jadi yang perlu kita garis bawahi dalam teori ini adalah tingkah laku ya. Berdasarkan teori ini, seseorang melakukan tingkah laku karena mereka telah mempelajarinya dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Contohnya, ada siswa yang kasar pada teman sebangkunya.
Itu mungkin saja disebabkan karena dia pernah mendapat perlakuan serupa di rumahnya. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat berkaitan dengan teori behavioral ini. Beberapa di antaranya adalah Albert Bandura dan Joseph Wolpe. Yang pertama, Albert Bandura. Menurut Bandura, kepribadian merupakan produk dari 3 kekuatan yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan, perilaku, dan pikiran. Interaksi antara ketiga faktor ini disebut triadic reciprocal determinism. Ini sepertinya teman-teman sudah paham ya kalau memang ada hubungan timbal balik antara ketiga aspek ini. Jadi, suatu lingkungan yang baik atau buruk dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran kita. Perilaku kita juga dapat mempengaruhi lingkungan dan pikiran, serta pikiran kita pun dapat mempengaruhi perilaku dan lingkungan kita. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak melihat ibunya memberi makanan pada tetangga. Hal tersebut membuat anak berpikir bahwa memberi makan itu merupakan hal baik. Selanjutnya, anak tersebut menerapkan hal tersebut di sekolah dengan berbagi makanan pada teman-temannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, Joseph Wolpe mengemukakan teknik desensitisasi sistematis sebagai upaya mengkondisikan perilaku individu. Teknik ini merupakan teknik yang cocok digunakan untuk menangani fobia, kecemasan, dan ketakutan. Teknik ini berupa gerakan-gerakan relaksasi. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Sekian dari aku ya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Salamah dengan NIM 2004490 akan menjelaskan mengenai teori client center dari Carl Rogers. Client center teori dari Carl Rogers. Client center teori atau CCT sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Peran konselor dalam model pendekatan konseling client center adalah yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dan yang keempat, konselor memberikan kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Manusia dalam pandangan Rogers, menurut Hidayat pada tahun 2011 adalah 1. Ia memandang manusia terisolasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh, serta memiliki kebaikan. Yang kedua, manusia juga memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri. Asumsinya, Rogers tentang manusia adalah bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, tetapi heterostatis dan sulit dipahami. Rogers percaya dan optimis dengan sifat alami manusia. Dorongan paling besar pada manusia adalah aktualisasi diri, yaitu memelihara, menegakkan, mempertahankan diri, dan meningkatkan diri dengan memberikan kesempatan terhadap individu untuk berkembang dalam gerak maju dan memiliki cara untuk menyesuaikan diri. Pembahasan client center, yaitu client center sebagai model pendekatan dalam konseling, merupakan cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Yang kedua, deskripsi proses konseling dalam model pendekatan client center
merupakan suatu gambaran bagaimana pendekatan ini dilaksanakan. Adapun deskripsi proses konseling itu adalah yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu itu sendiri. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dalam menjadi orang yang berkembang penuh. Yang selanjutnya, wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Dari client-centered teori ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Adapun kelebihan-kelebihan dari client center yaitu pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Lalu, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Kemudian, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Juga bisa dalam penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Klien juga bisa memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Juga klien akan merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Selain kelebihan dari client center, terdapat pula keterbatasan, yaitu kurangnya kekonkretan. Dalam proses konseling, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan klien yang cerdas, mengabaikan faktor ketidaksadaran atau alam tak sadar dan insting naluri, berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. Saya Mita Maulani dengan NIM 2008-947 akan menjelaskan teori medan menurut Lewin. Teori merupakan sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu situasi konkret. Lewin juga menggolongkan teori sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kausal dan untuk membangun konstruk-konstruk yang ilmiah. Ciri-ciri utama dari teori Lewin yaitu 1. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis dimulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan yang ketiga, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara sistematis. Ada beberapa penerapan teori medan, diantaranya pertama, struktur kepribadian. Struktur kepribadian menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis. Dengan pola hubungan dasar tertentu, dengan cara ini Lewin berusaha mematematisasikan konsep-konsepnya sejak dari permulaan. Kedua, ada ruang hidup. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku seseorang. Ruang hidup meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku konkret manusia seseorang dalam suatu lingkungan psikologis tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga ada lingkungan psikologis, yaitu daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran. Daerah ini dibagi-bagi dalam pecahan-pecahan yang disebut wilayah. Sedangkan semua garis yang tertera pada diagram di atas yang merupakan batas antar sel antar wilayah disebut boundaries. Dan yang keempat ada pribadi. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Daerah dalam personal dibagi menjadi sel-sel. Sel-sel yang berdekatan dengan daerah konseptual motor disebut sel-sel periferal. Sel-sel dalam si pusat lingkaran disebut sel-sel sentral. Sistem motor bertindak sebagai suatu kesatuan karena biasanya lahannya dapat melakukan suatu tindakan pada satu saat. Begitu pula dengan sistem perseptual, artinya orang hanya dapat memperhatikan dan mempersepsikan satu hal pada satu saat.
Yang kelima ada lingkungan non-psikologis. Lingkungan ini luasnya tidak terhingga sehingga tidak mempunyai bondaris. Apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang bisa termasuk ke dalam lingkungan non-psikologis seperti benda, objek, fakta-fakta, atau situasi sosial. Dan selanjutnya ada dinamika kepribadian. Konsep-konsep dinamika pokok dari Lewin terdiri atas energi psikis, tegangan, kebutuhan, tindakan, meliputi vektor, kekuatan yang mendukung terjadinya tingkah laku, dan valensi, nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, serta lokomosi perpindahan lingkaran pribadi. Konstruk-konstruk dinamik ini menentukan lokomosi khusus dari seseorang dan cara ia mengatur struktur lingkungannya. Lokomosi dan perubahan-perubahan struktur berfungsi meredukasikan tegangan dengan cara memuaskan kebutuhan. Karena tidak mudah memahami jiwa dengan memakai rumus-rumus matematika, bahkan Lewin berani mengambil resiko dengan memakai istilah-istilah dalam matematika dan fisika untuk dipakai dalam psikologi dengan makna yang sangat berbeda dengan makna aslinya. Ini ada contoh implementasi dari teori Medan ini, yaitu implementasi pada masyarakat. Ketika ada seseorang yang selesai berolahraga dan ketika itu dia melihat ada seorang penjual minuman, lalu orang tersebut menghampiri penjual itu dan membeli sebuah minuman, maka orang tersebut telah memenuhi suatu kebutuhan. Ini adalah salah satu konsep dinamika pokok dari Lewin. Dan yang kedua ada implementasi pada diri sendiri. Ketika kita bertambah dewasa, tanpa kita sadari kita telah melakukan teori yang telah dikemukakan oleh Kurt Lewin, yaitu perkembangan kepribadian. Nah, sekian dari saya. Baiklah, itu semua adalah materi yang telah kami paparkan. Terima kasih bagi semua yang sudah menonton kami hingga akhir. Dan akhir kata, sekian dari saya, Kania Syifa Azahra dan teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.